Belakangan ini, Marco Simic mengaku siap menjadi warga negara Indonesia. Situasi itu membuat timnas Indonesia harus berkaca pada Malaysia dalam proses naturalisasi pemain. Simic secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dirinya tidak keberatan menjadi warga negara Indonesia dan bergabung ke timnas Indonesia. Itu ia ungkapkan saat diwawancarai oleh media Croatia Jutarji. Saya bisa saja mendapat paspor Indonesia dalam waktu dekat dan bermain untuk tim nasional mereka, ujar Marco Simic. Menjadi warga negara Indonesia akan menguntungkan saya, karena sebagai orang Asia, saya bisa bermain untuk berbagai klub di sana, dan hal tersebut akan membantu saya menolong keluarga saya secara finansial. Apabila PSSI benar-benar menanggapi serius pernyataan Simic ini, maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti sang bomber andalan Persija bisa tampil bersama timnas Indonesia. Tentunya akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia, mengingat Simic merupakan salah satu penyerang terbaik yang ada di kompetisi Liga 1. Dirinya selalu tampil konsisten sejak 2018 lalu. Menurut laporan situs Transfermarkt, striker berusia 32 tahun tersebut berhasil menyumbangkan 56 gol dari 77 laga di semua ajang. Meski Simic mampu memperlihatkan peningkatan dalam produktivitas gol setiap musimnya, namun hal itu tak menjamin kesuksesan sang striker di level internasional. Mengingat situasi itu sempat menimpa mantan striker Persib Bandung, Sergio Van Dijk. Pemain keturunan Belanda itu cuma mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Padahal di Liga Indonesia, Van Dijk menjadi salah satu bomber berbahaya. Itu menjelaskan bahwa kualitas di level klub tak jadi jaminan bagi timnas Indonesia. Agar situasi tersebut tidak terulang lagi, maka PSSI tak perlu malu untuk belajar dari Federasi Sepak Bola Malaysia atau PAM dalam urusan naturalisasi pemain. PAM sendiri sedang gencar mencari pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Malaysia. Namun, mereka tidak sembarangan dalam menentukan pemainnya. PAM memiliki standar tinggi untuk naturalisasi pemain, salah satunya mengenai bakat dan kemampuannya, sehingga tak sembarangan pemain yang bisa mendapat kewarganegaraan Malaysia. Otoritas sepak bola Malaysia itu sudah memiliki badan khusus naturalisasi, yakni Komite Program Naturalisasi PAM. Itu melibatkan pelatih-pelatih ahli untuk mendapatkan pemain terbaik. Beberapa waktu lalu, Malaysia sedang gencar dikaitkan dengan gelandang 21 tahun Wan Kujain yang bermain bersama Sporting Kansas City di MLS. Semua pemain termasuk Wan Kujain yang berada di luar negeri untuk dipanggil harus melalui panitia peninjauan atau pengamatan, kata Wakil Presiden PAM Yusuf Mahadi dikutip dari Harian Metro. Jika dia pemain yang hebat dan berbakat, tentu saja panitia akan merekomendasikan kepada kami untuk didiskusikan lanjutnya. Cara PAM mencari pemain naturalisasi ini terbilang cukup tegas, sebab mereka memiliki indikator yang cukup tinggi dalam memilih pemain naturalisasi. Sejauh ini, pemain naturalisasi Malaysia barulah Muhammad Daud Sumareh, pemain asal Gambia yang masih berusia 28 tahun. Cara PAM itu sedikit berbeda dengan Indonesia. Asal memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pemain di Indonesia memiliki hak untuk mengajukan proses naturalisasi. Alhasil, banyak pemain naturalisasi Indonesia yang usianya terbilang tua. Terlebih, beberapa proses naturalisasi pemain di tanah air hanya untuk menguntungkan klub saja. Situasi itu berbanding terbalik dengan Malaysia,
yang benar-benar mengutamakan kesuksesan tim nasionalnya, karena hal itu menjadi tugas federasi. Tak peduli dia main di klub Eropa, jika tak memenuhi syarat, PAM tak akan mengizinkan sang pemain masuk ke timnas Malaysia. Jika Simic saat ini benar-benar ingin bergabung ke timnas Indonesia, maka PSSI harus menerapkan standar yang layak. Tak peduli seberapa sukses Simic di Liga 1 bersama Persija Jakarta. Oke teman-teman, sampai di sini berita seputar timnas Indonesia. Semoga Simic bisa bergabung di timnas dan bisa membuktikan kalau Simic layak berada di timnas Indonesia.